Film ini menceritakan tentang penerbangan yang memakan waktu 5,5 tahun, setelah pesawat yang mereka ikuti dinyatakan hilang 5 tahun yang lalu. Dan inilah, Manifest. Film diawali dengan memperlihatkan situasi di bandara pada tanggal 7 April tahun 2013. Scene ini adalah kilas balik sebagai ingatan tokoh utama yang menceritakan kejadian hari itu. Tokoh utama dalam film series ini ada 3 orang. Yang pertama bernama Michaela Stone, ini orangnya. Kemudian ada kakaknya Michaela, Ben Stone, ini orangnya. Dia memiliki seorang istri bernama Grace. Dan ini adalah Carl beserta saudara kembarnya yang bernama Olive. Dan ini adalah kedua orang tua Ben dan Michaela. Mereka akan pulang dari liburannya, dan akan terbang dari Bandara Montego Bay, Jamaika menuju Bandara JFK, New York. Karena ada voucher tiket yang nilainya cukup mahal untuk yang bersedia berangkat pada jadwal berikutnya, Ben, Michaela, dan Carl memutuskan untuk menunggu pemberangkatan berikutnya dengan nomor penerbangan 828. Singkat cerita penerbangan menuju New York sudah berangkat. Kini mereka sudah di dalam pesawat 828 yang sedang mengudara. Tampak seorang ilmuwan yang sedang mengetik, dia adalah Safi. Dan seorang pramugari yang sedang menawarkan kacang. Sementara Ben dan Michaela tampak sedang membicarakan hubungan Michaela dengan pacarnya, agar segera menikah. Tiba-tiba, pesawat mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Semua orang panik dan berteriak ketakutan. Barang-barang pun mulai berjatuhan. Dan pesawat tiba-tiba gelap. Tidak lama kemudian, pesawat mulai normal kembali, lampu menyala dan guncangan berhenti. Tampak suara pilot yang menjelaskan bahwa mereka baru saja melewati turbulensi yang sangat ekstrim. Masih dalam pesawat, co-pilot mencoba menghubungi tim penjaga menara New York dan menjelaskan bahwa mereka sudah hampir sampai. Namun penjaga menara memintanya untuk mengulangi nomor penerbangannya. Ia pun mengulanginya dengan lebih detail. Penjaga menara juga menanyakan nama kapten dan jumlah penumpang, dan ia pun menjelaskan. Singkat cerita, mereka pun mendarat. Pramugari tampak sedang menyampaikan kepada penumpang bahwa mereka sudah sampai di New York pada pukul 11.49 malam. Ben mulai terheran-heran, karena mendapati ponselnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Kedatangan mereka disambut oleh beberapa mobil polisi dan pemadam kebakaran. Ben pun mulai menyadari ada yang tidak beres. Michaela mulai bertanya kepada petugas, apa yang terjadi. Tampak seorang agen FBI menghampirinya, dia adalah Steve. Steve menjelaskan apa yang terjadi. Kalian berangkat dari Jamaika pada tanggal 7 April tahun 2013. Dan hari ini adalah tanggal 4 November tahun 2018. Kalian sudah dinyatakan mati dan hilang selama 5,5 tahun. Scene beralih ke tempat pengungsian, di mana Ben menghampiri anak dan adiknya, dan memberikan obat untuk anaknya yang sedang menderita kanker. Mereka juga berbincang, apakah mungkin 5 tahun sudah benar-benar berlalu. Sedangkan mereka tidak merasa 5 tahun lebih tua. Di tempat lain, tampak Steve sedang menginterogasi co-pilot. Dia menanyakan di mana mendarat setelah lepas landas dari Jamaika. Sang kapten pun menjawab tidak mendarat di manapun. Dan menjelaskan semua yang terjadi. Udara cerah, turbulensi keras, dan alat tidak mendeteksi apapun. Semua penumpang masih dalam kepanikan. 36 jam kemudian, keluarga korban berdatangan ke lokasi pengungsian. Grace tampak berlari kencang hendak menemui anak dan suaminya. Para penumpang mulai bertemu keluarga masing-masing. Grace pun sudah menemukan suami dan anaknya. Dan benar saja, ketika Olive muncul kini sudah jauh lebih tua dari Carl, saudara kembarnya. Michaela bertemu dengan ayahnya, dia menanyakan ibu dan tunangannya. Dia pun menangis sejadi-jadinya saat tahu ibunya telah berjuang melawan sakitnya dan kini meninggal dunia. Singkat cerita, Ben dan keluarganya pun telah sampai di rumah. Ia memperhatikan foto Olive yang kini sudah tumbuh besar. Michaela termenung di kamarnya dan menatap bantal bertuliskan ayat kesukaan ibunya. Lalu ia meminjam ponsel Grace untuk menghubungi Jared, tunangannya 5 tahun yang lalu. Tapi Jared tidak bisa dihubungi. Scene beralih ke pesawat 828, di mana para petugas sedang melakukan investigasi. Steve berbincang dengan rekannya yang sudah mewawancarai semua penumpang, dan tidak menemukan hal apapun dari hasil wawancara mereka. Semua masih tampak mustahil dan tidak bisa dijelaskan secara nalar. Di tempat lain,
Mikaela kembali ke kantornya sebagai seorang polisi. Ia disambut hangat oleh atasannya. Saat mengobrol dengan atasannya, dia pun melihat Jared yang juga bekerja di tempat yang sama. Kemudian mereka pun mengobrol tentang pekerjaan, dan Mikaela melihat cincin di jari Jared. Ia pun menyadari bahwa tunangannya kini sudah menikah. Mikaela tampak belum bisa menerima kenyataan. Karena baginya 2 hari yang lalu mereka masih tunangan. Tapi berbeda di sisi Jared, itu sudah berlangsung 5 tahun. Scene beralih ke Carl dan ibunya yang sedang memeriksa keadaannya. Hasilnya tidak berubah sama sekali dari sebelum berangkat liburan. Dokter menjelaskan bahwa mereka memiliki metode treatment baru yang bisa menyelamatkan Carl. Sementara Mikaela yang sedang dalam bus, ia mendapatkan suara yang menyuruhnya untuk pelan-pelan. Ia pun meminta driver untuk lebih pelan-pelan, namun tidak dihiraukan sama sekali. Benar saja, ketika Mikaela berteriak untuk berhenti, tiba-tiba ada anak kecil yang hampir saja tertabrak oleh bus yang dikendarainya. Sontak, kejadian ini membuat semua orang terheran-heran. Sesampainya di rumah, Mikaela menceritakan pada Ben tentang apa yang baru saja dialaminya, sekaligus juga menanyakan apakah dirinya juga mengalami hal yang sama. Namun Ben tidak mengerti apa yang diceritakannya. Di tempat lain, Safi sedang bersama orang tuanya dan mendapat kejutan berupa semabutan dari rekan-rekan kerjanya. Atasannya juga memberi tahu bahwa ia telah menerima hasil penelitian Safi dan sudah melakukan pengobatan dengan menggunakan hasil penelitiannya. Model yang ditemukannya telah menyelamatkan puluhan anak. Mikaela yang sedang berolahraga tiba-tiba mendapati anjing yang menggonggok dari balik pagar disertai dengan suara yang pernah didengar sebelumnya, namun kali ini suara tersebut menyuruhnya untuk membebaskan mereka. Bebaskan mereka, terdengar berkali-kali. Namun Mikaela mengabaikan dan melanjutkan joggingnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mikaela yang sedang tidur di kamarnya, tiba-tiba terbangun dan mendapati suara yang sama. Bebaskan mereka. Kali ini Mikaela tidak bisa lagi mengabaikannya, ia pun keluar dengan mengendarai sepeda. Setibanya di lokasi, ia kembali bertemu dengan anjing-anjing yang menggonggong. Tanpa disangka, ia bertemu dengan Ben, kakaknya sendiri. Dia menanyakan Ben sedang ngapain di sana, Ben pun tampak kebingungan dan menjawab, menyelamatkan mereka. Ben telah mendengarnya sejak sore hari ketika lewat di tempat yang sama. Mereka pun sempat berdebat karena sebelumnya Ben tidak mau mengakui suara yang didengarnya. Saat pintu pagar dibuka, anjing-anjing itu pun keluar dan berlari ke arah yang sama. Keesokan harinya, di kantor polisi, detektif sedang menyaksikan rekaman CCTV yang menampilkan aksi Mikaela dan Ben tadi malam. Jared ditugaskan untuk menangani Mikaela. Mikaela menceritakan semua kenyataan pahit yang dialaminya, mulai dari kehilangan ibunya, tunangannya yang menikah dengan sahabatnya sendiri, semua kekayaan yang telah tiada, hingga hidupnya yang hilang 5 tahun 6 bulan. Lalu mereka pun berpelukan untuk menguatkan Mikaela. Akhirnya Mikaela diminta untuk ganti baju karena harus ikut dengan Jared, untuk menyelesaikan masalahnya dan menyelamatkan karirnya. Di tempat lain tampak Olive yang sedang latihan bola, lalu Ben datang menemuinya. Ia meminta maaf pada anaknya karena tidak ada untuknya dalam waktu yang cukup lama. Bahkan sebelum pergi, ia terlalu fokus pada penyembuhan Carl dan kurang memperhatikan Olive. Olive pun bersedia memahaminya, dan mereka pun berpelukan, lalu Olive kembali ke lapangan. Di laboratorium, Safi sedang mengikuti perkembangan hasil penelitiannya. Dilaporkan saat ini sedang ada pengajuan baru untuk menjalani pengobatan kanker, yang mana pasien tersebut tidak lain adalah Carl. Sayangnya tim medis tidak bisa menerimanya karena penyakitnya sudah berlangsung lebih dari 6 tahun. Namun Safi menolaknya dan menyatakan bahwa bagi Carl diagnosa terakhir baru berlangsung 6 hari yang lalu. Dan dengan teguh, Safi bersikukuh untuk membantu menyelamatkannya. Kembali ke Mikaela dengan anjing yang dilepaskannya bersama Ben, kini dia bersama Jared harus mengembalikan kedua anjing tersebut. Namun sebelum sampai ke pintu pagar tempat anjing semula berada, dia kembali mendapatkan suara, bebaskan mereka. Jared menyuruhnya untuk kembali ke mobil dan bergegas mengembalikan anjing pada pemiliknya. Sedangkan Mikaela masih mendapatkan suara yang sama, bersamaan dengan itu, ia juga mendapati tulisan 828 di pagar itu, yang tidak lain itu adalah nomor penerbangannya. Ia pun memutuskan untuk masuk. Suara itu terus didengarnya, dan Mikaela terus mengikutinya hingga mengantarkan dirinya ke dua anjing yang menjaga satu pintu.
Ia pun membobol pintu itu, tak mempedulikan Jared yang menyuruhnya berhenti. Dan benar saja, saat pintu itu terbuka, di dalamnya terdapat dua anak perempuan yang disekap oleh sang pemilik anjing. Singkat cerita, malam pun tiba. Tim dari kepolisian mendatangi lokasi untuk mengamankan korban, dan sang kapten menemui Mikaela. Ia berterima kasih dan menyuruh Mikaela untuk istirahat dan segera kembali ke kantor untuk membicarakan pekerjaannya. Scene beralih ke Kal yang sedang di rumah sakit, di mana Ben menunggu dan memandanginya dari balik jendela. Sementara Grace mencurahkan pengalamannya selama 5 tahun lebih, yang selama itu pula ia menyalahkan Ben yang telah membawa Kal bersamanya. Namun kini ia sadar, bahwa Kal masih dapat bersama mereka sekeluarga. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Di tempat lain kembali diperlihatkan tim FBI yang sedang menganalisis pesawat. Karena belum menemukan apapun, Steve menginginkan agar pesawat dibongkar besok. Di ruang keluarga, tampak Ben sedang bermain bersama istri dan kedua anaknya. Grace pamit untuk mengambil cemilan, dan saat di dapur ia membuka ponselnya, terdapat pesan dari seseorang yang tidak lain itu adalah pacarnya. Olive yang sudah mengetahui itu, ia pun bertanya, "Apa yang mau kamu lakukan, Mama?" Mikaela yang sedang menyendiri di gereja dan sedang membaca beberapa ayat, tiba-tiba dihampiri oleh pastor dan menanyakan keadaannya. Mikaela meminta izin untuk membawa kitab yang dibacanya. Tiba-tiba Ben datang. Mikaela menanyakan kenapa bisa tahu dirinya di sini. Ben menjawab tiba-tiba saja tahu. Mereka berbincang mengenai pengalamannya, sebuah keistimewaan yang didapatkan pasca kembali dari pesawat. Mereka berpikir apakah hanya mereka berdua dari sekian banyak penumpang yang mendapatkan keistimewaan ini. Pertanyaan mereka dijawab dengan menampakkan beberapa penumpang yang mengalami hal yang sama, hingga akhirnya mereka semua berkumpul di dekat pesawat. Sebuah reuni yang berlangsung tanpa ada rencana, tiba-tiba semua orang datang ke pesawat. Dan pesawat pun meledak, tanpa sempat diselidiki lebih lanjut. Film pun selesai.